Kalau project udah naik ke blockchain, nggak bisa diubah nih, non-editable. Tapi di sini masih bisa berubah. Kenapa? Nah, dari 3 pemahaman itu, jadinya kita bisa tahu bahwa kalau ada project yang di-ban sama marketplace, sama OpenSea misalkan, tapi kok masih bisa ditransaksiin di LuxRare. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Kebatas menjadi kita, sambunters. Selamat datang di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua untuk berpikir, karena pembahasannya akan cukup dalam di episode kali ini. Karena ini aku menemukan pertanyaan ini belakangan dan ternyata memang aku coba bongkar logiknya, aku dapetin gimana sih logiknya dunia NFT dikaitkan dengan teknologi blockchain di belakangnya gitu. Di episode kali ini pertanyaannya adalah 2 ini. Yang pertama, apakah NFT bisa dihapus? Dan yang kedua, apakah kalau kita listing di OpenSea akan muncul juga di marketplace NFT yang lain seperti LuxRare atau Gem.xyz. Waktu aku mendapatkan pertanyaan ini kayak iya juga ya. Kalau diingat-ingat ada juga project yang diilangin tuh dari OpenSea. Tapi apakah project itu benar-benar hilang? Kemudian juga kalau kita nge-upload di OpenSea, ada yang mengatakan bahwa itu bukan smart contract. Jadi kalau mau bikin project yang lebih bagus, yang lebih terjamin, bikin smart contract sendiri. Yang aku dengar, dan gak cuma dari satu orang, dari banyak orang ternyata di komunitasku, pemikirannya seperti itu gitu. Nah, aku akan coba sharing ke teman-teman. Ini adalah technical mengenai transaksi NFT yang terjadi di belakangnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang nih, ya itu kan adanya di blockchain, jadi nggak mungkin bisa dihapus lalalalalala. Nah, tapi teman-teman harus mengerti, harus paham akan teknologi teknikalnya nih di belakang OpenSea gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat 3 ini nih, ada blockchain yaitu Etherscan dan juga Polygon Scan. Ini tempat untuk membaca data blockchain. Jadi ini bukan blockchainnya tapi tempat membaca data. Kalau Etherscan ini Ethereum Scan, kalau Polygon Scan ini di jaringan Polygon. Soalnya ini di jaringan Ethereum, ini di jaringan Polygon. Nah, IPFS ini mungkin kalau teman-teman yang nggak mendalami baru pertama kali dengar nih, bisa jadi. IPFS ini adalah sebuah tempat penyimpanan data, gambar atau video atau GIF atau NFT. Teman-teman bentuknya kayak gimana? Itu disimpannya itu di IPFS. Yang mana singkatannya adalah Interplanetary File System. Jadi ini IPFS nih kayak bisa dibilang blockchain juga, tapi untuk penyimpanan data, peer-to-peer penyimpanan data. Penyimpanan datanya tuh nggak cuma di satu lokasi oleh satu orang tercentralized, tapi dia decentralized juga. Makanya IPFS ini cocok untuk digunakan di NFT untuk menyimpan file, gambar, video. Nah, selanjutnya ada yang namanya host on server OpenSea atau host server internalnya OpenSea. OpenSea itu sendiri, dia ini pada dasarnya ini narik data, teman-teman. Teman-teman buat project itu kan gak ngaitin ke OpenSea, tapi OpenSea itu narik datanya, teman-teman. Narik data yang ada di Etherscan. Makanya project yang baru minting pun itu bisa muncul di OpenSea. OpenSea nariknya itu dari Etherscan dan juga IPFS, dan juga ada host on servernya OpenSea. Server sendirilah gitu gampangnya bilangnya. Dari 3 ini nih, setiap kali terjadi penambahan itu akan muncul di 3 ini, di 3 ini dan ditarik datanya sama OpenSea. Kemudian sama OpenSea dimunculin lah jadi user experience yang kita lihat di OpenSea. Perwajahannya OpenSea nih misalkan kayak gini. Ini nih narik datanya dari yang
tadi tuh dari Etherscan-nya ada nih, gambarnya ditaruhnya di IPFS bukan di Etherscan. Gambarnya tuh nggak ditaruh di blockchain, gambar tuh ditaruh di IPFS. Tapi sistemnya IPFS sih blockchain juga sih gitu. Nah nih plug paste, nih gambarnya, terus kemudian ada deskripsinya, detailsnya, lalala. Nih kontrak addressnya kalau diklik kan diarahinnya ke Etherscan. OpenSea narik dari Etherscan. Begitu nih kontrak ditarik, semua transaksi ini muncul, bisa dimunculin semua. Mana nih? Di sini di activity. Nih bisa dimunculin di activity ini semua. Ini semua datanya itu ditariknya dari Etherscan nih. Kemudian emang data-datanya pokoknya tadi dipisahin aja. Gambar tuh ditaruhnya di IPFS, Etherscan-nya sendiri datanya itu ditaruhnya di yang bisa dibaca dari Etherscan. Selanjutnya host on server OpenSea ini sebagai contoh. Ini aku kan sempat di video yang lalu aku bikin upload create item. Nah, kalau teman-teman lihat di sini contract address-nya ini kalau diklik dimasukin ke Polygon Scan. Tapi ini isinya banyak banget. Ini nih bukan collection aku nih. Ini punya OpenSea nih. Jadi ini satu kontrak dipakai sama seluruh project yang di-upload di OpenSea. Kontrak di Polygon Scan-nya pasti sama. Begitupun yang ada di Etherscan, semua kontraknya itu satu yang dipakai untuk seluruh project yang di-upload di OpenSea. Jadi kalau teman-teman create project langsung dari OpenSea-nya kayak gini nih, ini create di sini nih. Ini kontraknya pasti ini. Sedangkan kalau plug paste ini dia kontrak sendiri. Kan tadi kita lihat dia punya Etherscan-nya sendiri, smart kontraknya sendiri. Nah, selanjutnya berkaitan sama metadata. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, this item metadata may be changed by its creator. Padahal kalau project udah naik ke blockchain nggak bisa diubah nih, non-editable. Tapi di sini masih bisa berubah. Kenapa? Karena tadi yang ada di sini. Karena dia itu masih ditaruhnya di host on servernya OpenSea, masih centralized kalau kita nge-upload di OpenSea. Nah, tapi ada misalkan di edit item nih yang tadi. Nah, di bagian bawah sini nih ada freeze metadata nih. Makanya di episode yang waktu itu aku bilang ini penting banget freeze metadata, karena ini nih yang decentralized-nya tuh ini. Padahal freeze metadata ini kalau kita centang kemudian kita klik freeze, maka dia akan preparing to freeze your metadata. Nah, nih, teman-teman baca deh. I understand that by locking my metadata, my content is permanently stored in decentralized file storage, IPFS, and cannot be edited or removed. All of my content is exactly how it's intended to be present. Nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus. Ya udah akan selamanya bentuknya kayak gini. Nah, ini kalau aku klik kemudian aku confirm, kemudian aku tanda tangan di sini, selesai. Nah, ini baru nih naik ke blockchain nih. Jadi tadi kalau kita nge-upload doang, itu tuh nggak ada di blockchain, nggak naik ke blockchain karena nggak ditarik sama IPFS. Tapi kalau kita metadatanya di stored kayak gini, maka ini udah naik. Kalau kita lihat tadi metadatanya edit. Nah, kalau ini udah permanenin lock, nggak bisa diubah lagi. Kalau tadi di sini ada pilihan edit, sekarang udah nggak bisa lagi karena udah naik gitu ya. Nah, makanya kalau kita listing doang di OpenSea, kita masih bisa ngedit. Loh, kok bisa ngedit? Nggak bisa diubah kalau udah naik ke OpenSea, ke blockchain. Nah, ternyata itu belum naik ke blockchain, masih di host servernya OpenSea. Nah, ngaruhnya ke pertanyaan, kalau naikin project di OpenSea, apakah naik juga di LuxRare sama atau di marketplace lainnya, gem.xyz? Maka jawabannya adalah kalau dia host on server OpenSea, maka dia nggak akan naik, nggak bakal bisa ditarik sama LuxRare sama gem.xyz karena masih disimpan centralized sama OpenSea. Tapi kalau sebuah project baru banget rilis, baru banget naik ke blockchain, itu udah pasti langsung muncul di LuxRare sama gem.xyz. Karena yang dilakuin sama mereka berdua sama. Mereka berdua narik data dari Etherscan dan juga IPFS. Meskipun teman-teman OpenSea-nya naiknya Ethereum sekalipun, bukan di jaringan Polygon, sama, nggak bakal ketarik sama LuxRare sama gem.xyz. Nah, dari 3 pemahaman itu, jadinya kita bisa tahu bahwa kalau ada project yang di-ban sama marketplace, sama OpenSea misalkan, tapi kok masih bisa ditransaksiin di LuxRare. Jadi hilang di OpenSea, tapi bisa
beli dari Luxrare atau Gem.xyz? Ya bisa, karena masih ada di blockchainnya. Di IPFS-nya nggak hilang, di blockchainnya juga nggak hilang. Makanya di Luxrare ketika dicari ya muncul. Aku kasih contoh project ini nih, Punky Mutant App Yacht Club. Ini nih cuma ngebalik Mutant App dari yang harusnya originalnya kan madep kanan. Ini ada orang kurang ajar narik semua datanya kemudian diubah jadi madep kiri. Nah waktu itu sempet dijual di OpenSea, tapi ternyata nggak berapa lama dihilangin sama OpenSea. Nah itu ranah untuk ngilangin dari OpenSea itu cuma bisa selesai sampai di marketplace-nya itu sendiri aja, di OpenSea-nya aja. Tapi dia nggak bisa nutupin bahwa Punky ini diblok di semua marketplace, nggak bisa, nggak punya kewenangan. Makanya dicari di Luxrare masih muncul, karena Luxrare ya nariknya dari Etherscan-nya, sedangkan di Etherscan masih ada project ini, di IPFS-nya masih ada project ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ngajak berpikir. Kalau teman-teman bingung, nggak apa-apa, tanya aja di kolom komentar gimana, apakah pemahaman yang aku kasih ini bisa teman-teman bayangin gitu, bisa oh ternyata gitu. Makanya kalau ada yang bilang lebih baik punya smart contract sendiri project, aku sepakat, karena ya dia jadi smart contract-nya jadi lebih jelas dan jadi lebih bisa di-track project-nya dibanding teman-teman nge-upload di OpenSea, karena itu nyampur sama seluruh project. Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman nih misalkan aku ada ini kan, naikin create project, kemudian naik di jaringannya Ethereum. Nah ini kontraknya aku klik, kemudian masuk ke OpenSea ini, aku copy, kemudian aku masukin ke Luxrare sini, aku udah search, ada 1.400.000 item. Ini adalah semua project yang naik, yang di-upload langsung di OpenSea. Jumlahnya ada 1.400.000. Nah, kalau teman-teman naikin di jaringan OpenSea, ya ini nyampur sama 1 juta item lainnya. Nih ownernya ada 400.000 orang gitu. Nah, dari sini aku kebayang juga, oh ternyata kalau ada notifikasi siapa beli project tapi kok OpenSea shared storefront, oh ternyata dia beli project yang naiknya langsung dari OpenSea. Gitu jawaban. Semoga ngebantu ya. Pembahasan yang teknis banget kayak gini, aku seneng banget nyari hal-hal yang kayak gini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau diskusi sama kreator NFT Indonesia lainnya, bisa gabung di komunitas nft.co.id, gabung ke grup Discord-nya. Link Discord-nya aku cantumin di description di bawah. Sampai jumpa semuanya, dadah.